Vivarium film alien atau film filosofi? Untuk mengetahui itu, aku bakal coba bahas lebih dalam di video ini. Dan mungkin bakal banyak banget nyinggung inti-inti film, so spoiler alert, this is my warning. Vivarium itu, arti literalnya itu kayak tempat hidup. Kamu tahu akuarium kan? Akuarium itu buat ikan yang ada airnya. Kalau vivarium itu yang kering, seperti buat iguana atau kadal, itu namanya vivarium. Buat kadal itu untuk hidup dan untuk berkembang biak. Nah, itu vivarium dalam arti literalnya kayak gitu. Kalian kalau udah nonton pasti ya, kalau belum nonton, nonton dulu. Kalau udah nonton, aku kasih tahu kayak di scene awal itu kan kalian lihat ada burung yang ngedorong-dorong burung lain dan ngedorong telur gitu untuk jatuh dari sangkar. Nah, ternyata itu burung ada yang beneran kayak gitu. Itu namanya kuku bird. Kuku bird itu ngelakuin itu karena itu cara dia untuk berkembang biak. Dia naruh telurnya itu di mana-mana supaya keturunannya itu jadi banyak, dan karena dirawat oleh satu orang tua untuk satu anak. Karena si anak satu ini pasti ngebunuh semua anak-anak asli dari induk yang punya sangkar itu. Dan scene itu ternyata punya peranan penting banget di film ini. Nah, jadi ceritanya tuh awalnya kayak si Tom, si cowok itu, sama si Gemma yang cewek itu lagi dalam perjalanan untuk mencari rumah untuk mereka tinggali. Dan ujung-ujungnya mereka dapat rumah gratis, plus setiap hari dikasih makan dan dikasih anak untuk dirawat di sebuah townhouse gitu, kayak perumahan. Kesannya kan kayak dapat lotre ya untuk dapat rumah kayak gitu. Di era sekarang mana ada orang ngasih rumah gratis kan? Kayak lotre gitu untuk dapat rumah kayak gitu dan dapat makan tiap hari juga. Tapi mereka tuh nggak suka untuk ngelakuin hal itu. Pasangan ini tuh berubah jadi kayak makhluk yang ditumpangin sama kuku bird anakannya. Jadi kayak ditaruh anakannya itu, terus disuruh ngerawat, membesarkan, kayak gitu. Tapi di satu sisi ya enggak juga kayak kuku bird. Karena kuku bird itu selalu mencari sangkar orang lain kan. Sedangkan ini sangkarnya udah disediain sama si aliennya itu. Dan aku ngerasa sih kayaknya, ya kalau film ini pasti ya, maksudnya ada aliennya juga. Film ini aliennya itu ya, maksudnya berkembang biaknya ya dengan cara yang mirip seperti kuku bird. Kenapa dia memakai anaknya itu alien? Karena menurut aku di sini Vivarium mencoba menarik diri dari mengomentari masyarakat secara langsung. Jadi ini kan kayak dia, menurut aku, mengomentari society. Dia mencoba mengambil diri dan menaruh suatu perumpamaan di mana itu ada bayi alien. Kalau dilihat dari apa yang dilalui si Gemma dan Tom itu kan aslinya sangat normal, bahkan bisa dibilang American Dream gitu ya. Hidup mimpinya orang-orang berkeluarga, terus bisa tinggal di rumah bagus, terus bisa membesarkan anak di lingkungan yang baik. Ya tipikal dari apa yang kita anggap sebagai hidup orang normal dan bertanggung jawab. Jadi kayak berpikir lagi, apakah alien melakukan hal yang semena-mena pada Gemma dan Tom untuk meletakkan mereka di sebuah townhouse dan menyuruh mereka merawat anak, terus melakukan pekerjaan yang mengulang-ulang gitu-gitu terus, misalnya gali-gali tanah gitu-gitu terus. Menurut aku aliennya nggak ngerasa kayak gitu, karena apa yang dia lakuin itu ya kayak masyarakat kita mendorong kita untuk ayo belilah rumah supaya kamu tuh bisa hidup tenang karena nggak ditagih sama orang ngontrak misalnya kayak gitu. Atau ayo kamu punya anak sana soalnya anak itu adalah A, adalah B, adalah C, kayak gitu. Itu masyarakat kita melakukan hal yang sama seperti apa yang alien itu lakukan. Jadi menurut aku tuh apa yang dilakukan alien itu ya sama seperti apa yang dilakukan masyarakat kita untuk mendorong kita supaya kita melakukan hidup seperti apa yang mereka lakukan. Misalnya kayak punya rumah, punya anak, berkeluarga, terus juga bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti orang-orang sebelumnya. Nah, ada satu hal yang menarik sih, kayak kenapa si penulis ini memilih untuk menaruh anak sebagai anaknya itu dalam bentuk alien. Mungkin ada dua kemungkinan ya. Aku coba yang pertama itu, kalau anaknya itu alien itu karena mencoba menguji kita
suatu saat misalnya ada makhluk yang lebih advance daripada manusia dan mereka melakukan hal seperti itu pada kita dan bertindak parasitik seperti itu pada kita, menjadikan kita suatu media untuk melakukan perkembangbiakan, kita kan pasti nggak suka ya. Tapi kita ngelakuin itu kepada makhluk-makhluk yang less advance daripada kita, kayak kita makan daging sapi dan kita besarkan, terus kita potong demi kelangsungan hidup kita, demi kelangsungan hidup anak-anak kita. Ya, that's just how the natures work. Terus kemungkinan kedua kenapa anaknya alien, ya karena dia mau ngasih tahu mungkin kalau semua anak itu ya alien. Kalian nggak kenal anak itu siapa, itu kamu nggak bisa milih gendernya apa, kamu nggak bisa milih dia bakal jadi seperti apa. Dan dia itu ya datang, si anak itu nggak dengan keadaan yang jahat kok. Anak itu datang dengan baik, ya seperti anak lain, nangis saat minta makan, terus juga tumbuh seperti anak normal, bermain bersama orang tuanya juga. Terus dia ya seperti anak normal yang selalu mengikuti apa yang orang tuanya lakuin, yaitu anak. Jadinya ya sengaja dibentuk alien ya karena emang bayi itu menurut si penulis kemungkinan ya sama-sama asingnya dengan alien. Penulis pengen nyampein kayaknya yang benar-benar penting itu kalau dia berpikir bahwa si bayi itu adalah parasit. Baik Tom ataupun Gemma itu nggak ada yang memilih untuk bisa tinggal di dalam vivarium. Dan itu juga berlaku banyak di kalangan kita, masyarakat. Banyak banget orang yang nggak memilih untuk bisa hidup seperti itu, berkeluarga, punya anak. Itu mereka nggak memilih, tapi dapat tekanan dari masyarakat, dari keluarga, ditanya terus kapan nikah, kapan kawin, kapan lulus kuliah, kapan kerja, kapan A, kapan B, kapan C, kapan D, terus-terusan, sehingga mereka berpikir untuk melakukannya aja, untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu. Kapan punya rumah juga misalnya sebagai achievement financial freedom, seperti itu. Pertanyaan itu terus-terusan menekan kita untuk melakukan hal-hal yang kita nggak suka di hidup kita. Dan apa yang Gemma dan Tom merasakan itu mungkin sudah dirasakan oleh banyak orang tanpa perlu adanya alien di dalam kehidupan masyarakat kita. Makanya digambarkan dengan waktu nyongkel itu dan masuk ke salah satu ruangan itu, dia ngelihat ada beberapa orang yang sedang sedih juga dan dalam situasi yang sama membesarkan anak. Film ini sih yang jelas ya bukan untuk aku ya, karena aku dari awal sendiri berpikir untuk punya anak itu adalah keputusan yang berat. Ya bahkan aku berusaha, ada keinginan untuk bisa diterima masyarakat umum. Aku juga mendorong diri untuk bisa membulatkan tekad untuk memiliki anak, tapi nggak segampang itu ternyata buat aku karena aku benar-benar takut untuk ngelakuinnya. Jadi mungkin aku banyak banget memotivasi diri untuk dari nonton-nonton film kayak The Odd Life of Timothy Green, terus juga Instant Family, terus The Babadook. Semua film-film yang aku tonton itu untuk ngeberaniin diri aku untuk punya anak, tapi ya tetap gak ada yang berhasil. Dan aku ngerasanya ya gambarannya Vivarium soal punya anak itu lebih on point dibandingin yang lain. Cuman mungkin ya pasti ada, harusnya ada tetap ya kalau makna hidup yang kalian bisa dapat dari memiliki anak. Mungkin makna hidup itu sangat susah untuk didapatkan, maka rela berkorban, rela hidup susah untuk mendapatkannya itu adalah bayaran yang tepat mungkin. So, segitu aja dari aku. Bye-bye.